Halo, teman-teman, sebelumnya tahu nggak menstruasi itu apa? Yuk, kita bahas sedikit materi mengenai proses terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina akibat dinding rahim yang luruh karena sel telur di dalam rahim tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi umumnya terjadi setiap 28 hari sekali, namun setiap wanita memiliki durasi siklus yang berbeda-beda. Nah, dalam Islam, perempuan yang sedang dalam keadaan menstruasi disebut dengan haid. Menstruasi minimal terjadi selama 1 hari 1 malam dan maksimal selama 15 hari 15 malam. Jika darah menstruasi tetap keluar selama 15 hari 15 malam, maka itu bukan lagi darah haid atau menstruasi, tapi disebut darah penyakit. Proses menstruasi terjadi dalam 4 fase yang pada kondisi normal akan berulang setiap bulan. Siklus menstruasi mulai dari hari pertama menstruasi dan berakhir di hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Setiap wanita memiliki durasi siklus menstruasi yang berbeda-beda. Normalnya, siklus ini berlangsung antara 21 sampai 35 hari dan rata-rata perempuan memiliki siklus dengan durasi 28 hari. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di samping ada ilustrasi mengenai 4 fase menstruasi. Dalam menstruasi terdapat 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Mulainya fase ini ditandai dengan keluarnya darah haid dari vagina. Darah yang keluar merupakan jaringan dinding rahim yang luruh karena kehamilan tidak terjadi. Setiap bulannya, tubuh wanita yang masih masuk ke dalam masa subur akan secara otomatis mempersiapkan diri untuk menyambut kehamilan. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu sel telur yang ada telah dibuahi oleh sperma, tubuh sudah lebih siap untuk menjaga si jabang bayi sehingga bisa tumbuh dengan aman. Yang kedua, ada fase folikular. Dimulainya fase ini ditandai dengan pelepasan follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH oleh kelenjar pituitari. Dengan adanya hormon tersebut, indung telur akan mulai memproduksi kantung-kantung kecil bernama folikel, berisi sel telur yang belum matang. Sel telur tersebut kemudian akan melalui proses pematangan yang biasanya berlangsung selama 16 hari. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Saat sel telur sudah matang, kadar hormon estrogen di tubuh akan mulai meningkat. Peningkatan estrogen ini kemudian akan memicu kelenjar pituitari melepas luteinizing hormone atau yang biasa disebut LH. Adanya LH inilah yang menjadi awal dari fase ovulasi. Sementara ovulasi sendiri adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur ke tuba fallopi menuju rahim agar bisa dibuahi oleh sperma. Di fase ovulasi inilah seorang wanita dikatakan sedang mengalami masa subur. Pada wanita yang memiliki siklus haid 28 hari, ovulasi biasanya akan terjadi di hari ke-14. Yang keempat, yaitu fase luteal. Fase luteal ditandai dengan terbentuknya korpus luteum yang berasal dari folikel tempat sel telur matang berada. Setelah sel telur tersebut dilepaskan ke rahim, folikel akan berubah menjadi korpus luteum dan mengeluarkan hormon, terutama estrogen dan progesteron. Naiknya kadar kedua hormon tersebut akan memicu penebalan dinding rahim yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat implantasi atau penempelan sel telur jika berhasil dibuahi oleh sperma. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada ilustrasi yang lebih gampangnya nih dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Proses terjadinya menstruasi. Jadi, yang pertama, setiap bulan sel telur yang masak menempel di dinding rahim yang menebal. Yang kedua, dinding rahim semakin menebal, bisa dilihat ya. Yang ketiga, apabila tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan rontok dan keluar dari tubuh melalui vagina. Oke deh, sekian pembahasan tentang proses menstruasi dari kita berdua. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk yang ingin bertanya atau berkomentar, bisa nih kalian isi di kolom komentar yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.